Kalian tahu saya ngapain? Saya ngitung berapa detik lagi Chef Norman akan minum. Wah, parah sih kamu, Ibnu. Aduh. Sampai nggak tahan dia mesti ngomong. Sorry, Chef. Tuh kan bener, kangkungmu tuh pasti jadi masalah. Dari konsep udah salah. Angel, pakai daging bagian apa? Tadi sebenarnya mau pakai sirloin dua-duanya, cuman karena sirloinnya cuma 2, akhirnya aku ambil 1 sirloin, 1 rib eye. Aku mix. Terus lemaknya nggak dipakai? Lemaknya nggak dipakai, cuman untuk pas numis Jadi ini bumbu pure gulanya. daging aja? Iya. Kamu lihat nggak, saya ngunyahnya susah. Iya, Chef. Sorry, Chef. Gimana sih Angel? Makanya jangan cengengesan mulu, Jel. Duh, kok bisa ya satenya teksturnya keras, malah jatuhnya di Chef Karen. Aduh, Angel. Ini apa aja, Angel? Ada kol, tomat, sama dagingnya, Chef. Bumbunya apa aja? Bumbunya pakai bumbu base kuning, terus aku tumis, tambahin Kamu kenapa santan ngeliatin dikit. saya? Nanya Chef Karen. Liatin Chef Karen. Tambah santan dikit, sama aku aduk, baru aku kasih kecap. Saya selamat, Really? dapatnya empuk. Why me? Sejujurnya it's not so bad. Yang sudah pasti, saya berani pertaruhkan gaji saya di MasterChef Indonesia ini lebih enak daripada pepes dan telur kamu. Saya masih ngebawa pepesnya Angel. Mungkin kemarin Angel beneran lagi kepleset. Tapi kalau yang ini udah lebih bagus, berarti Angel ada progres dong ya. Masak tongsengnya kan nggak sambil bercanda kan, Jel. Makanya pasti lebih enak daripada pepesnya. Pepes dan telur adalah the lowest of the low. Tongseng dengan sate. Iya, Chef. Untuk tongsengnya sendiri, kamu kurang tong dan seng. You know what tongseng is? The char. Char daripada dia mengaduk si wajan atau panci 1 atau 2 gagang itu, biasanya dia tong-tong, sreng. Jadi charnya dari kolnya kena ujung-ujung pancinya yang panas itu, terkaramelize sedikit, itu yang kurang. Dan juga kecap. Tapi secara garis besar, it's good, it's just pucat. Jujur, Chef, di sini aku ngaku salah. Karena emang tadi aku panik banget, sampai lupa untuk gongseng isian tongsengnya. Ini udah bagus banget sih, Angel. Karena ya mau dapetin char dari tong yang emang sebetulnya di galeri nggak ada ya susah juga sih. Sate sebenarnya it's okay for me. Memang looks-nya terlihat kering, ternyata saya bagian yang masih oke. Hanya saja, kamu ini pakai sirloin dan ribeye. Seharusnya kamu bisa lebih thin slice, bukan tidak terlalu tipis, tapi dengan potongan lebar. Kamu bisa marinasi, lalu kamu tusuk dengan lipat. Ya. Dan dibakarnya pun perlu waktunya cuma sebentar. Sesimpel itu sebenarnya. Iya, Chef. Angel, Iya, Chef. kalau menurut rasanya sih dua-duanya nyambung. It balances each other ya. Kalau dari saya sih, kamu kalau bisa sih masak dagingnya jangan kelamaan. Beef actually is my favorite protein. Jadi kalau kamu masak beef enak, biasanya saya suka. Cuman ini kalau buat saya overcook. Untuk tongsengnya it's fine, cuman yang memang kurang charred. Tapi it's okay, good job for you. Oke, Chef. Angel, Iya, Chef. pertama dari sate dulu ya. Sate memang kelihatannya kayaknya kering keras gitu ya. Kamu satu terlalu lama ya manggang sate itu. Terus sebetulnya fatnya itu bisa kamu manfaatkan. Jadi di sela-sela daging, satu fat, satu daging itu akan ngebantu more flavor, more intense lagi. Beberapa kali kamu glaze lagi. Jadi warnanya tuh akan lebih caramelize-nya tuh lebih bagus lagi. Akan lebih glossy lagi. Chef Norman, makasih ya masukannya. Lain kali aku coba deh, biar nggak kering lagi satenya. Kemudian untuk tongsengnya, ya tongsengnya saya bilang
aroma dari charnya itu sangat ngebantu banget. Tapi untuk segi rasa, meskipun saya nggak ngerasain ada rasa bawang merah, ada rasa bawang putih di situ, tapi enak tongsengnya. Good job, Angel. Thank you, Chef. Waduh, ternyata masakan Angel enak nih komennya. Jadi kayaknya Angel nggak jadi keluar nih. Oke, selanjutnya Brian. Yes, Chef. Ternyata aku yang kepanggil kedua. Semoga aja lah dish aku ini bisa nge-impress dia, Chef. Brian dipanggil maju ke depan, aku dari atas ngeliat dish dia. It looks very interesting, tapi let's see ya komenan dari juri gimana. Bikin apa Brian? Untuk yang liquid, saya bikin seafood tomato soup with scallop and prawn. Terus tomato. Tomato sauce. Yes. Oke, base-nya. Yes. Ini? And then nextnya aku pingin miripin dikit, ada grilled prawn with romesco sauce. Brian, kamu tuh masak apa sih? Susah banget. Kamu harusnya masak yang simple aja, tapi enak, nggak usah ribet-ribet. Nah kan, si bocil ini pasti bikin yang aneh-aneh. Aku juga nggak tahu sih tuh dia bikin apaan. Semoga dia kepleset aja lah. Jadi ini kental ya? Ya iya chef, tadi aku salahnya di situ. Tadi aku mau bikin sup, jadinya karena di blender with too much tomato, jadinya kayak saus chef. Bray, bikin saus apa sup sih? Kok kental banget? Udangnya dibumbuin pakai apa? Aku salt pepper sama yang romesco sauce tadi. Kamu kenapa tegang sekali? Karena Ada yang seafood, salah Chef. sama hidangan kamu? Nggak chef, mungkin karena seafood saya takut undercook or overcook gitu chef. And Karena sausnya- seafood, bukannya Iya, chef. seharusnya karena ayam. Harus takut undercook. Mungkin Brian takut kali ya, karena pas dia ngambil udang sama scallopnya itu dari beku. Jadi mungkin agak overcook hasilnya. Iya chef, lebih ke overcook takutnya jadi rubbery and mungkin under season aja chef. Brian, Iya chef, happy sama dish-nya? lumayan chef. Kamu udah cobain? Aku sausnya udah cobain chef. Buat aku, this dish lack of freshness. The sauce sama the soup itu konsistensinya mirip, rasanya mirip. I cannot find freshness. Bener, karena konsistensinya juga mirip and sauce base-nya juga mirip, jadi rasanya hampir sama. Aku nyari relief, apalagi kalau kamu decide untuk bikin seafood ya. Dalam otak aku tuh kenapa kamu nggak bikin tomato salsa on the top of the grilled prawn dengan sup tomat yang lebih liquid please, because kamu punya sup tomat ini teksturnya bener-bener kayak saus, mirip banget. I don't think the umami from the tomat itu udah keluar sempurna. Mungkin kurang lama juga masaknya. Iya chef. That is from me. Thank you chef. Brian, Ya chef. hidangan kamu tesnya itu terlalu flat. Hidangan Brian dibilang terlalu flat. Apa karena dia cuman bikin scallop dan sup tomato, tapi proteinnya mirip-mirip kali ya? Padahal sebetulnya kamu ngambil udang, ngambil scallop itu protein yang harusnya permasalahan kamu itu udah 50% dibantu dengan pemilihan protein. Saya dapat udangnya lumayan over. Scallopnya pun sama. Semua worry aku pas lagi masak, ternyata bener scallops-nya aku kelamaan. Aku masak di supnya, sama aku sebelumnya aku pensir juga. And sausnya itu terlalu thick juga. Terus kalau kamu bilang itu sup, buat saya itu adalah dipping sauce. Yang saya bayangin, saya ambil nachos, saya cocol-cocolin ke situ, mungkin akan lebih enak. Udangnya sebetulnya lumayan, tapi kalau misalnya kamu tambahin mango relish kah, atau something yang fresh, ada rasa sournya, ada sedikit spicy-nya, mungkin akan lebih ngebantu. Ada sedikit kick dari situ. Jadi ini sayang sekali, kamu tidak eksekusi dengan baik dan benar. Itu dari saya, Brian. Thank you chef.
Aduh, Brian sayang banget dish kamu nggak dieksekusi dengan baik. Padahal looknya appetizing banget loh. Aku aja ngiler tuh ngeliatnya. Apakah buruk hidangan kamu ini? Sebenarnya tidak. You give me a good cheesy mashed potato, saya bisa makan dengan ini. Kalau Chef Karen mengatakan lack of freshness. Kalau saya pribadi, ini lack of texture dan lack of aromatics. Jadi sebenarnya udang itu kamu cukup dengan lemon, salt and pepper, kamu grill, kamu bisa kasih toppingnya bisa salsa, kamu bisa mau yang lebih crunchy, kamu bisa walnut and raisins, kamu taruh di atasnya, jadi satu hidangan. Dari komentar Chef Juna, aku setuju sih. Bisa aja aku pakai salsa atau apa untuk di atas bakarnya itu. Ini masalah time management, I know this. Sehingga kamu berantakan eksekusinya. Dan for seafood soup, gak bisa kamu cuman scallop and prawn. When you say seafood, give me at least 3 kind of seafood. Gak bisa cuman 2 protein laut, and you say that's a seafood soup. Okay? Thank you, Chef. Thank you, Brian. Wah, sayang banget Brian, komenan dari juri ternyata agak kurang memuaskan ya. Seharusnya kamu bisa pakai 3 seafood instead of 2 kalau mau pakai romesco sauce. Alifa, silakan. Ya, Captain kita maju dengan dishnya yang dari jauh aja udah kelihatan kering banget itu. Aduh, Alifa emang udah siap pulang ya? Kok cuma 1 plate sih? Perasaan kita temanya itu bakar dan kuah. Masa dia kayak nggak nangkep deh. Apa ini, Alifa? Itu gulai ayam sama ayam bakar bumbu kuning, Chef. Tadi ayam bakarnya pengen aku glaze kecap sebenarnya, tapi kuasnya meleleh. Jadi aku takut kalau aku lanjutin jadi rasa plastik. Jadi aku berhentiin. Gulainya mana? Itu, Chef, kuahnya. Alifa, kamu yang bener aja, kamu serve itu kecil banget. Kamu itu konsepnya fine dining apa gimana? Ada ayam ya? Ada proteinnya? Niat aku kuahnya dipisah supaya disiram gitu. Gulai lagi. Ampun Kak Alifa, kan kemarin habis gagal dari challenge bikin gulai nangka. Kok bisa-bisanya bikin gulai lagi? Terus syaratnya kan 2. Kenapa malah bikin gulai ayam? Ini mah cuma misahin kuah sama ayamnya dibakar. Terus ayam bakarnya pakai bumbu apa? Tadinya aku kepikirannya diungkep bumbu kuning terus di glaze kecap, tapi yang tadi Chef kuasnya meleleh, jadi aku takut Kenapa? lanjutin. What do you mean kuasnya meleleh? Kuasnya meleleh, plastiknya meleleh. Jadi aku nggak berani ngelanjutin, takut jadi kena plastik. Alifa, kamu pilihnya ayam tanpa tulang? Iya, Chef. Kenapa? Aku pikir kalau waktunya 30 menit itu kan berarti waktu untuk mengungkap segala macam probably cuma 20-25 menit belum sama bakaran. Jadi ini yang gulai kamu ungkep? Dua-duanya diungkep dulu, Chef. Terus baru dibakar? Iya. Kayaknya kalau potongan realistically mungkin cuma 10-15 menit diungkep sampai matang. Aku takut nggak matang. Alifa, ini 45 menit kamu terlalu longgar kalau cuman nyajiin kayak begini. Saya langsung aja ya, ayam kamu dry. Terus bumbu gulai kamu itu belum mateng. Kak Alifa, aku tahu sih memang 45 menit aja nih waktunya. Cuman kamu harus maksimalin, ini kan pressure test ya Kak. Ya masa ayam sekecil itu juga kamu double cook, itu kan udah salah. Padahal kamu masak nggak terlalu banyak. Harusnya kamu bener-bener masak, bau langunya nggak ada, santannya juga termasak lebih baik. Harusnya kami disajikan makanan yang lebih baik kalau hanya dengan potongan seperti ini. Dan sambalnya juga nggak ngebantu banyak. Saya bilang malah nggak nyambung itu sambalnya. Aku bilang sih stop masak gulai sih Kak Alifa. Menurut aku itu udah realistis sih, given the time. Dan harusnya emang aku bikin ayam bakar, tapi karena kuasnya meleleh jadi nggak jadi. Harusnya gulainya itu sebenarnya oke. Hanya saja memang belum termasak dengan baik. Di sini yang saya tidak mengerti adalah kenapa kamu mesti ungkep ayam dengan potongan sekecil itu, baru kamu eksekusi menjadi bakar ataupun menjadi gulai. Supaya bumbunya meresap ke It dalam doesn't work gitu. like that. Ayam potongannya terlalu kecil untuk di double cook.
Apalagi dia tanpa tulang, tanpa fat. Makanya hasilnya kering. Itu sih. Aku ngaku salah, Chef Juna. Aku menghindari risiko dari kemarin-kemarin pada masak ayam di galeri, tapi kurang matang. Jadi pilihan aku ayam yang sekecil ini. Tapi ternyata aku jadinya overkill. Alifa, mungkin kamu belum terlalu ngerti konsep memasak gimana ya ngomongnya. Gulai sebenarnya rasanya sih for me is fine. Cuman potongan, makanya dari pertama aku udah nanya, kenapa potongan ayamnya kamu pilih yang seperti ini? Untuk gulai, untuk dapetin semua flavor of the chicken, you need a real chicken with the bones, with everything. Oke, untuk dapetin kuahnya tuh, gurihnya semuanya tuh dapet. Sedangkan kamu pilih ini double cook lagi, itu ayamnya udah super kering. Iya, Chef Karen, aku menghindari risiko banyak yang masak ayam terus pada undercook. Tapi mungkin salahnya aku jadinya overcook. Aduh Alipa, kenapa kau potong dada ayam tuh gitu kecil Alipa? Itu kan jadinya kering dada ayam itu kan. Seharusnya jangan kau potong gitu, besar kau taruh. Jadi masuk bumbunya nggak kering dia. Which is kalau memang kamu mau pakai pilihan ayam kamu seperti ini, you cook last minute. Tapi kamu marinate di awal. Kamu tetap masak gulainya pakai real chicken, pakai bones yang dihancurin, so the flavor of the chicken come out. And then kamu mau fillet, but you just pan-seared a little bit. Nggak bisa di double ungkep kayak gini sih. It's just a lot of mistake in a lot area. I'm so sorry. Berdasarkan komen-komen para juri, ya mungkin ini masakan aku terakhir di galeri untuk kesempatan aku yang kali ini. Ibnu, hidangan Ibnu tuh kelihatan mewah, tapi nih kangkung nih pasti akan jadi masalah. apa ini Ibnu? Ikan bakar jimbaran with dabu-dabu, saus, sama cah kangkung toge. Ibnu, ikannya sih udah bagus, No. Cuman kangkung ini arahnya kemana ya? Pakai ikan apa? Ikan kerapu, Chef. Kenapa udah jimbaran terus pakai dabu-dabu? Tadi mau sempat bikin sambal mata, cuman kayak bahan-bahan yang ada di bench saya adanya buat dabu-dabu, jadi kayak yaudah pakai yang ada aja gitu, Chef. Bahan di bench kamu kan ada pantry, bisa bolak-balik. Banyak bahan yang belum saya ambil juga sih, tapi kayak mempersingkat waktu jadi saya pakai dabu-dabu. Unsur airnya di mana? Di cah kangkungnya, Chef. Dibikin nyemek tadinya. Tumis kangkung nyemek maksud kamu? Yes. Ibnu, secara konsep sebenarnya oke ya. Ini tuh sebagai kayak konsepnya tuh di Bali-Bali gitu kan Ibnu. Tapi ini tuh tantangan air dan api. Sedangkan kangkung dan toge itu nggak ada airnya Ibnu. Itu mah cah kangkung namanya. Udah coba rasanya? Buat bumbunya sih udah coba, Chef. Cuman kalau ikannya belum. Ini suka? Itu suka. Ini buat apa? Buat garnish aja sih, Chef. Nggak ada purpose-nya di sini, cuma garnish doang, nggak perlu Iya, dimakan. Jadi sebenarnya Bisa dimakan juga buat lalapan gitu, Chef. emang enak. Nggak ada rasanya kan? Iya. Kalian tahu saya ngapain? Saya ngitung berapa detik lagi Chef Norman akan minum. Wah, parah sih kamu, Ibnu. Aduh. Sampai nggak tahan dia mesti ngomong. Sorry, Chef. Tuh kan bener kangkungmu tuh pasti jadi masalah. Dari konsep udah salah. Ikan bakarnya sebenarnya oke. Bumbunya is oke, is good. Pertama saya lihat saya agak pesimis. Ditambahin dengan dabu-dabu. Ternyata ikan kamu matangnya bagus. Dipadukan dengan bumbu dan saya memikirkannya dabu-dabunya ini adalah kondimen. Masuk. Yang ini ada alasan kenapa namanya cah kangkung. Tumis kangkung. Karena cocoknya ditumis. Ini kamu dibikin nyemek. Dan di situ ada toge. Hasil akhirnya yang sisa di mulut, air cucian toge. Itu yang terjadi. Nah ini nih pencetus kesalahan berikutnya. Kan jelas-jelas syaratnya 2 dish harus ada protein yang sama. Kenapa malah bikin cah kangkung? Udah nggak ada kuahnya, mana rasanya toge lagi? Tapi secara konsep ini sudah salah itu. Ini bukan yang kami maksud. Tadinya mau bikin pindang bening
kerapu, cuman kerapunya udah satu, terus tadi mau sempat kepikiran di file gitu, takut hancur, Chef, pas dibakarnya. Kalian kebanyakan takut sih dalam hidup, tapi berani daftar MasterChef Indonesia. Itu yang saya bingung. Seharusnya kalian takut mendaftar, introspeksi diri dulu. Kalau sudah ke sini, sudah masuk sini, nggak ada istilah takut, hajar-hajar. Sekarang kamu tengah jalan takut ini, takut itu, takut ini. Hasilnya malah jadi seperti ini. Sayang sekali. Ikan bakar kamu sudah bagus. Ibnu, ini makanan kau udah bagus loh. Ikanmu tuh dari atas tuh udah menggiurkan banget. Tapi sebelahnya kau taruh cah kangkung. Airnya nggak ada pula. Gimana, Nu? Ini dikit lagi kamu harusnya bisa aman nih, Nu. Ibnu. Iya, Chef. Benar seperti yang apa kata Chef Yuna bilang. Ikan actually nggak ada problem. Sebenarnya di plate kamu ada something yang ganggu banget sih buat saya. Menurut aku tuh ini nggak penting banget. I'm so sorry. It doesn't need to be here. For me, this look more clean, lebih enak dilihat daripada kamu keriting-keriting with no purpose loh. Ya. Kedua, itu saya nggak cobain kangkungnya. Kenapa? Karena this challenge, kita perlu unsur air dalam arti berkuah. Aduh, Ibnu, ini di mana airnya? Surut ya? Konsepnya aja salah. It's just pure air toge. Kamu cobain deh, try. Bukan rasa kangkung, rasa toge itu. Bisa rasa? It's just a rawness of toge yang kamu dapat. Nu, kamu apain itu si kuahnya sampai rasanya kayak rendaman toge doang? Ibnu. Iya, Chef. Saya setuju. Ikan bakar kamu tuh sebetulnya nggak ada masalah. Kemudian, yang salah di hidangan kamu itu, salah dan buat saya itu fatal banget. Kangkung sama toge. Kamu masak toge, togenya nggak kamu bersihin juga. Masih panjang-panjang, kamu tinggal masukin aja ke situ. Yang makan kita. Kalaupun misalnya kamu mau nabrak konsep, paling nggak kamu bersihin lah. Kamu bikin cah kangkung yang pantas untuk kami icip. Wangi bawang merah, bawang putih, cabe, bukan bau air cucian toge, ya? Yes, Chef. Thank you, Ibnu. Thank you, Chef. Dikomentarin rasa air cucian toge. Aduh, ini udah fatal sih sebenarnya. Aduh, sayang banget Kak Ibnu, padahal ikannya udah dibilang enak. Tinggal cah kangkungnya diganti sop, udah perfect tuh pasti. Rachel. Aku berharap aku nggak salah konsep kayak Kak Alifa sama Kak Ibnu. Dan aku berharap banget rasanya masih bisa diterima sama juri. Faisal maju, aku lihat dari atas, sepertinya dia bikin ayam bakar, cuman aku nggak tahu nih ayam bakarnya di bumbu apa. Tapi kalau yang kuah itu udah kelihatan di garang asem kayaknya nih. Apa ini, Rachel? Ayam bakar bumbu rujak sama garang asam, Chef. Kak Rachel, itu garang asem atau apa? Butek banget. Kamu blender bawang-bawangannya. Bumbu rujak bener? Iya, Chef. Waduh. Bener kan Rachel? Kurang matang lagi. Padahal kita udah sering banget diingetin loh. Please lah, ini jangan main-main. Ini pressure test loh. Wah, masih merah. Kenapa pilih paduan ini? Saya mikirnya kan kalau ayam bakar bumbu rujak, dia ada manis, asin, terus sedikit pedes. Terus mungkin balance sama asamnya dari garang asam. Rachel. Ya, Chef. Ayam bumbu rujak kamu itu kering. Sama menurut saya tuh kamu nggak di-glaze. Rachel, kamu tuh harusnya bikin ayamnya jangan pakai dada, kan cepet kering. Dan kenapa kamu nggak pakai glaze-nya? Itu kan nggak berasa.
nggak kerasa ke dalam, bumbunya belum menyerap, dan bumbu rujaknya itu nggak dapet asam manis, nggak keluar sama sekali. Aku masih menyesal banget sih kenapa waktu aku plating nggak aku tuang aja tuh bumbunya dari panci. Padahal emang banyak dan itu aku yakin akan berasa kalau dituang. Kedua, garang asam. Yang saya rasain cuman manis. Di garang asam itu aku udah berusaha masukin semua yang berbahan asam dari mulai tomat, asam jawa, cuka, dan juga jeruk nipis. Tapi ternyata yang nyampe ke lidahnya Chef Karen cuma rasa manis aja. Sayang banget nih Kak Rachel, bumbunya kurang medok. Harusnya kamu tambahin lebih banyak lagi, rempah-rempah harus lebih berani. Rachel, tadi saya sempat ke bench kamu. Iya. Saya mikir, tadi kamu finishingnya itu akan on point. Karena tadi pada saat proses, bumbu kamu itu wangi sekali. Jadi pada saat finishing, kenapa ini jadi kering ayamnya? Karena kamu masak diungkep lama, terus kamu bakar juga terlalu lama. Mestinya tadi bakarnya nggak usah terlalu lama, sebentar aja hanya untuk dapat aroma dan warna. Terus untuk garang asamnya itu rasanya yang keluar hanya manis dan nggak ada wangi bumbu yang lain yang melengkapi. Daun serai, ya, jeruk, bawang merah, bawang putih, itu nggak ada sama sekali. Jadi kurang flavornya. Saya belum bisa sebut itu garang asam. Aduh Rachel, di mana sih orang yang bikin garang asam tapi rasanya manis? Di mana-mana orang bikin garang asam ya rasanya asam bukan manis, Rachel. Oke, ayam bumbu rujak. Kamu pakai gula merah atau gula aren? Tadi karena buru-buru, jadi aku ganti pakai gula pasir, Chef. Oke, salahnya udah jelas di situ ya. Kak Rachel, udah pernah makan rujak belum sih? Mana ada bikin rujak pakai gula pasir? Ya Chef, aku mengakui kesalahan kalau ada satu bumbu yang kelewat, yaitu gula merah. Dan itu karena aku takut waktunya habis, jadi aku terusin aja pakai gula pasir. Yang namanya bumbu rujak, dia pasti pakai gula merah atau gula aren. Karena di situ yang akan menambahkan appetite daripada warnanya pada saat dia menjadi bumbu. Kenapa dibilang bumbu rujak? Karena ingredientnya banyak menyerupai sambal dari rujak. Di sini kamu terlalu bening merah. Rasanya akan berbeda. Kamu pakai gula pasir dengan gula merah. Bagian paha sedikit undercook tapi masih oke. Tuh kan, Rachel dibilang ayamnya undercook, serba salah ya jadinya masak ayam ini. Garang asam is more like itu aromatiknya yang kurang. Sama asamnya bisa ditingkatkan lagi. Oke, thank you Rachel. Gawat nih, aku bener-bener dalam kondisi bahaya. Ketiga juri nggak ada yang bilang masakan aku on point bahkan di satu hidangan pun. Jadi di situ aku udah bener-bener lemes dan aku udah mulai pasrah apapun hasilnya. Sayang banget Kak Rachel, padahal kalau konsepnya udah bener dan udah bagus banget. Cuman kalau eksekusinya kurang gimana?